Hai guys, bersama Bang Boy. Kalian tahu respon kondisinya gimana sekarang? Memprihatinkan. Dia sudah tidak mengaum-aum lagi, tapi dia sekarang meong, meong, meong. Saat digiring oleh host untuk nyerang saja, giginya sudah tidak kuat lagi untuk menggigit. Ya, cakarnya juga tidak sanggup lagi untuk Rismon ada di titik dia dilema mau menyerah atau resikonya ditinggalkan oleh semua pendukungnya dia. Nah, kita bahas itu dia reaksinya. Seperti ini kondisinya Rismon, guys. Tanpa lembar pengesahan pengumuman. Ada pertanyaan saya Tanya, Iya. di UGM ada berapa cara pengujian seperti itu? Di kehutanan ada berapa cara? Anda tahu, hanya mengatakan skripsi. Ada Ngebris. ujian skripsi, ada ujian pendadaran. Gepris. Begitu? Ada data siapa ujian skripsi, penandatangan ada. Nilainya mungkin di situ jelek. Tapi ketika pendadaran dia memertekan dengan baik, nilainya bisa menjadi baik dan lulus. Si Rismon kondisinya persis seperti ini, guys. Pusing deh, pusing. Kok bisa kayak gini kondisinya sekarang ya? Dan dia hadir bersama Bung Andi Aswan saat diundang juga oleh Metro TV, guys. Perhatikan, dia menyerang Roy Suryo, itu dia. Bang Andi, apa kabar? Malam, Ivan. Baik. Alhamdulillah. Malam, Baik. Rizwan. Terima kasih sudah bergabung dengan Prime Time News. Malam, Bang Rismon, Andi Aswan. kenapa Dian Sandi dan Andi Azwan harus jadi tersangka? Woi, ayo. Iya, Bang. Saya punya pemikiran lain ya tentang hal itu. Loh, kenapa sih? Terkait dengan Bang Dian Sandi, ya. Kenapa mau? Kalau menurut Pak Roy Suryo layak dijadikan tersangka, saya punya pemikiran lain. Ya, karena apa yang diupload oleh Bang Dian Sandi Utama itu kan menurut setelah bertemu dengan Pak Joko Widodo itu adalah memang ijazah yang ada atau yang sama dengan apa yang ada di tangan Pak Jokowi, begitu loh. Jadi menurut saya tidak terlalu satu pemikiran dalam hal ini dengan Pak Roy Suryo mengenai penersangkaan tersebut, begitu. Terkait dengan pasal 2 dan pasal 35, karena memang menurut keputusan KIP kan ijazah Pak Jokowi sebagai pejabat publik dalam hal ini presiden itu kan merupakan sudah dokumen terbuka, dokumen publik, dan publik berhak menganalisa, memproses informasi yang di dalamnya dan mengambil kesimpulan sepanjang itu dilakukan secara bertanggung jawab, begitu Bang. Oke, jadi kalau Dian Sandi, Anda punya pandangan yang berbeda. Bagaimana dengan Andi Azwan, Mas Bang Rismon? Apakah berbeda juga pandangan Anda atau sama saja dengan Mas Roy? Ayolah. Nah, berkaitan dengan kasus Bang Andi Aswan itu sudah pernah kami laporkan. Benny Parapat dan lainnya itu sudah pernah dilaporkan, tetapi penyidik menolak ya karena alasan legal standing menurut penyidik. Jadi alasan penolakan pelaporan tersebut. Kebetulan saat itu saya ikut mendampingi, begitu. Itu alasannya. Tetapi ya apapun itu alasan penyidik ya patut kita apresiasi, gitu. Karena alasan legal standing. Tetapi yang menjadi fokus saya di sini adalah saya tidak setuju jika Bang Dian Sandi itu menjadi justru tersangka 32 dan 35 sama seperti kami. Seharusnya tidak ada satupun yang dijadikan tersangka untuk itu. Kalau apa yang diupload oleh Bang Dian Sandi Utama
itu adalah sama dengan seperti pengakuannya setelah bertemu dengan Pak Jokowi sama dengan ijazahnya Pak Jokowi, maka tidak ada alasan untuk menersangkakan Bang Dian Sandi ya. Begitu juga kami yang memprosesnya dari apa yang diupload oleh Bang Dian Sandi Utama. Itu kan kami proses dengan metodologi, algoritma, bahkan secara terbuka. Hasilnya juga diterangkan secara terbuka. Dan itulah merupakan diskursus publik yang mencerdaskan justru sepanjang itu dilakukan tidak dengan niat jahat atau mens rea. Oke, Bang Rismon, nanti kita akan perdalam lagi soal itu ya. Saya ingin ke Bang Andi terlebih dahulu. Mon, kenapa sudah takut berhadapan dengan Bung Andi Azwan? Meong, meong. Aduh, ini mah kayak plot twist banget ya, cepet kali. Kukira Rismon akan menyerah ketika sudah di persidangan nanti. Ternyata sebelum persidangan sudah mulai menyerah deh nih. Mungkin kalian mengira bahwa Rismon kayak sudah mengibarkan bendera putih ya. Tapi kok menurut kacamata Bang Boy, dia sedang cek ombak. Ya, cek ombak. Cek ombak seperti apa? Dia ingin siap-siap menyelamatkan diri sendiri. Ya, dicek ombak dulu bahwa dia nggak setuju dia Sandi dilaporkan. Dia menghormati keputusan polisi ketika tidak memproses laporan kepada Bung Andi Azwan. Dia cek ombak ini. Ya, tes ombak dia. Apakah dia diterima oleh Pak Jokowi ataupun mungkin timnya Pak Jokowi? Mon, ku pertegas ya Mon ya. No way. Biar tahu kau, no way. Bung Dian Sandi memang udah pasti gak akan kena tangkap walaupun dilaporkan. Kenapa? Ya karena dia itu enggak memfitnah, enggak menghina, itu satu. Yang kedua, dia itu enggak dipoto per bagian langsung di framing sedemikian rupa, enggak, dia foto upload asli udah. Jadi dia pasal 32 35 dia gak akan kena. Gitu loh Mon. Ya. Wow, gitu dong Mon. Aduh. Bang Andi, Anda dilaporkan Roy Suryo CS sejak 4 Desember 2025 lalu. Nah, kemarin juga kembali disinggung Bang Andi soal dugaan manipulasi dokumen elektronik berupa scan ijazah Jokowi yang katanya palsu. Menurut Anda ini upaya apa, Bang Andi? Ya, kalau kita melihat ya saya setujulah apa yang dikatakan Bang Rismon ini. Ya, biar bagaimanapun juga kan ijazah yang dikatakan scan ijazah yang ditampilkan Dian Sandi itu maupun saya itu kan sama dengan yang asli ya, yang Pak Jokowi pegang dan itu yang ada di Polda Metro Jaya. Ya, biar bagaimanapun kita kembali kalau apa yang dikatakan Saudara Roy Suryo itu bahwa ijazah asli yang dibilang Pak Jokowi itu yang ditampilkan itu dibilang ijazah palsu 99,9%, sedangkan dia tidak mempunyai namanya ijazah pembanding dan semuanya itu berawal dari scan ijazah yang ditampilkan oleh Dian Sandi. Nah, itu yang dia katakan 99,9% palsu. Karena dia pun tidak mempunyai mana ijazah pembanding teman-temannya Pak Jokowi itu. Itu kan permasalahan juga. Ya. Yang menurut saya itu suatu hal yang mengada-ngada ya. Ibaratnya nih orang mau tenggelam, semua yang ada di sekelilingnya akan dia tarik untuk bersama-sama tenggelam gitu. Ini kan suatu apa ya namanya, suatu hal yang menurut saya itu suatu yang dibuat-buat untuk itu. Tapi yang jelas ya, saya agak surprise juga nih dengan Bang Rismon. Ini luar biasa ini apa, katakanlah apa komentar Bang Rismon malam ini, saya sangat setuju untuk saat ini. Kalau itu tidak perlu ada yang namanya untuk dikatakanlah saling lapor atau melapor untuk masalah itu ya. Tapi yang jelas kalau masalah-masalah yang lain itu kan sudah diserahkan semua kepada penyidik. Penyidik lah yang menentukan dan proses-prosesnya kan sudah berjalan secara hukum itu. Oke, tapi jadi kalau saya katakan kepada tadi, penyidik yang sekarang kalau sedang menyidiknya, Bang Andi. itu, tapi saya ingin bertanya soal status ya. Kalau kemarin kan dipermasalahkan kubu Mas Roy Suryo CS bahwa mereka ini adalah peneliti, jadi sebenarnya tidak layak untuk dijerat dengan pasal hukum yang dituduhkan. Sementara Bang Andi ini kan bukan peneliti. Bagaimana Anda melihat soal itu jika argumennya seperti itu, Bang Andi? Hajar Bung Andi, hajar. Dian Sandi maksud kami. Dian Sandi bukan peneliti. Dian Sandi.
kalau kita melihat bahwasanya klaim yang dikatakan oleh kepada Ombudsman ini, itu kan ada klaim dari setiap mereka, dan ini kan sudah katakanlah sudah masuk ke ranah hukum untuk itu. Penilaian kita secara subjektif itu tidak bisa kita katakan lagi karena itu sudah masuk ke ranah hukum, dan kita lihat saja seperti apa ya. Kalaupun itu nanti bertarung di pengadilan, yang kita buktikan secara bersama-sama evidence ya, ataupun juga saksi ahli dan saksi-saksi yang masing-masing pihak ini bisa mendukung untuk itu ya. Jadi kalau kita melihat itu adalah ya sudah, kita lihat, kita bertemu aja nanti di pengadilan. Oke, baik. Ini kan sebenarnya sejak awal ya, Bang Rismon, Bang Andi, kita sudah beberapa bulan. Kata Rismon, padahal aku udah nggak ngegas, tapi Adi Aswan kok bahas masalah pengadilan terus ya? Modiar lah kau, mohon. Yang lalu sebenarnya mengikuti saja proses pengadilan, tapi kenyataannya nih masih bergulir sampai sekarang dan ada residu-residu yang ditimbulkan sejak kasus ini bergulir sejak awal. Nah, Bang Rismon, Bang Andi juga melaporkan Anda soal tuduhan ijazah palsu S2 dan S3 Yamaguchi di Jepang yang tidak sah. Nah, jadi seperti kata Bang Andi tadi ini, kalau akhirnya saya ngelapor ini mau sampai kapan? Bagaimana Anda menanggapinya, Bang Rismon? Iya, itu hak Bang Andi Aswan untuk melaporkan sebagai seorang warga negara ya. Tetapi perihal tentang Bang Dian Sandi, saya ingin menanggapi lebih banyak lagi. Bahwa sebenarnya kami pernah ijazah bu, please mas. Tolong mon, ku sembah kau, ku sujud di depan kakimu kalau kau bahas itu. Saat itu juga mohon bertemu di sebuah podcast untuk berbicara tentang hal itu. Cuma saya agak kecewa di mana Bang Dian Sandi itu tidak mengutarakan sumber dari mana beliau mendapatkan sumber file tersebut. Itu hak beliau untuk tidak mengungkapkan kepada kami. Tetapi begini ya, saya secara objektif mengatakan bahwa sebagai peneliti itu harus objektif, bahwa apa yang diupload oleh Bang Dian Sandi Utama sudah saya bandingkan dengan apa yang ditunjukkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan Dr. Sigit Sunarta, maupun apa yang ditampilkan di dalam slide oleh para alumni Fakultas Kehutanan yang merupakan rekan-rekan dari Pak Jokowi. Setelah saya bandingkan ya, saya analisa, ternyata memang apa yang diupload oleh Bang Dian Sandi Utama ini itu tidak memiliki kejanggalan yang saya dapati yang berbeda dengan apa yang ditampilkan pada saat alumni tersebut maupun apa yang ditampilkan dalam fotokopi ya, meskipun dalam fotokopi yang ditampilkan oleh Dr. Sigit Sunarta. Nah, oleh karena itu saya berpendapat bahwa menurut saya ini ya Bang ya, saya sedikit tidak sejalan dengan apa yang diungkapkan Bung Roy Suryo, karena secara objektif saya mengatakan tidak ada perubahan gitu. Apa yang diupload oleh Bang Dian Sandi Utama. Sekarang ada keraguan soal ijazah Jokowi palsu. Perubahan maksudnya pasal 32 dan 35 tersebut. Kalau terkait dengan sumber dari file tersebut yang menyebabkan itu bisa dilaporkan, saya juga tidak tahu. Tidak sampai sedalam itu, misalnya menyebar luaskan dan lain-lain, tetapi mengubah ya, kalau kita bicara mengubah itu memang saya kau host lembek kali dari tadi ngomongmu kayak bisik-bisik. Dapati tidak ada perubahan. Saya harus objektif mengatakan itu. Tidak ada perubahan apa yang diupload oleh Bang Dian Sandi Utama dengan soal kejadian sebelumnya gitu Bang. Ijazah Jokowi. Artinya saat ini Anda ragu begitu soal tuduhan ijazah palsu Jokowi. Sekarang ada keraguan di situ. Bukan keraguan Bang, kita kan bicara tentang penersangkaan Bang Dian Sandi. Di situ kan ada pasal 32 dan 35 mengubah dan segala macam. Nah, kalau saya objektif mengatakan tidak ada perubahan saya temukan apa yang diupload oleh Bang Dian Sandi Utama dengan dua kejadian sebelumnya yang ditampilkan oleh Dr. Sigit Sunarta maupun
yang ditampilkan di dalam bentuk slide besar itu di sebuah stasiun TV juga saya analisa frame demi frame itu tidak ada perubahan. Jadi kalau alasan penersangkaan karena perubahan, saya tidak setuju. Tetapi kalau karena file sumber, saya tidak tahu Bang, apakah itu bisa dikenakan penersangkaan 32 dan 35 gitu aja Bang. Tadi kau terlalu lama ngomong, terlalu lama berbicara. Padahal bukan itu pertanyaannya. Apa responmu dilaporkan Bung Andi Aswan dan Bang Bill tentang ijazahmu palsu? 4 menit lebih kau ngomong-ngomong, bukannya itu yang kau jawab. Baik, Bang Rismon, tapi Anda masih sependapat tidak yang dikatakan Bang Roy Suryo bahwa ijazah Jokowi itu 99% palsu? Ayolah. Ya itu kan berdasarkan metodologi Pak Roy Suryo. Saya juga hal yang sama, kan? Nah terakhir juga kita temui dari salinan ijazah untuk dipakai dalam pencalonan wali kota 2005-2010 itu kita temui identik dalam posisi stempel Universitas Gadjah Mada maupun tanda tangan, ya posisinya baik translasi maupun rotasi itu tidak ada variasi sama sekali, ya. Di samping tidak ada tanggal. Nah, kami temukan setelah kami analisa terbaru bahwa salinan ijazah yang terlegalisir itu identik untuk 2 kali penggunaan. Baik, Bang Rismon, saya harus 2005 maupun 2010. Masalah legalitas itu sah atau tidak, nah itu yang perlu kita tanyakan kepada KPUD Surakarta maupun KPU Pusat. Itu Bang. Baik, Bang Rismon, saya harus ke Bang Andi dulu. Nah, ini nanti soal laporan Bang Rismon ini akan seperti apa ke depannya? Apakah terus akan dilanjutkan? Karena ini kan seperti semakin keruh ya. Kenapa tidak fokus saja di kasus ijazah, Bang Andi? Bukankah Pak Jokowi sudah bilang siap mengadu bukti di persidangan, Bang Andi? Ya, baik Bang. Tadi kita dari jam 11 sampai jam 4 kita memang sudah di BAP ya, untuk masalah ijazah dan ketiga yang menguji sudah Rismon, ya Bang Rismon ini, dan kita sudah di BAP dan sudah selesai dari jam 4 sore. Dan memang ini yang harus tetap berlanjut, harus memberikan suatu pembelajaran juga kepada publik. Ini semuanya harus terang benderang gitu, siapapun itu gitu. Ya, semua harus terang benderang. Ya, ada suatu keraguan misalnya dalam seseorang terhadap datanya atau apa ya, memang kita harus kritik. Baik. Dan itu pun sudah berjalan, dan kita sudah lakukan itu, tinggal adalah pemeriksaan untuk saksi-saksi minggu depan. Baik, Bang Andi. Minggu depan nanti kita nantikan perkembangannya, jadi proses ini akan dilanjutkan ya. Terima kasih Bang Andi Aswan, Bang Rismon Sihoar sudah bergabung dengan Prime News. Jelajahi. Rismon. Modiar. Habislah kau Rismon, habis. Aduh, kukira Bung Andi Aswan tidak akan kembali tergiring untuk membahas ijazah Yamaguchi. Di closing loh dikasih loh. Bahkan dengan penegasan dari jam 1 sampai jam 4 tadi kami di BAP, ya Tuhan. Baru tambahannya minggu depan para saksi akan juga dipanggil, ya Tuhan. Itu mah buat jasadnya Rismon tidak semakin tenang. Bukan tentang menunggu antara neraka atau surga, tapi di penjara atau tidak lah. Ya masa jasad satu lebih takut sama penjara dibanding sama surga sama neraka, mon? Kita terus kawal guys, ya. Semoga minggu depan lebih geger ya. Soalnya akan melibatkan ahli-ahli forensik tentunya. Roni Teguh, Joshua Sinambela dan yang lainnya. Wih, thank you guys. Support terus Bang Boy. Bye-bye.